Selamat malam, selamat datang, dan Om Swastiastu. Terima kasih Anda ada bersama kami di sini. Saya senang sekali. Meditasi itu adalah pola hidup yang berdisiplin, itu saja. Apa itu disiplin, apa itu pola hidup? Mari saya terangkan dengan satu contoh. Ya, contohnya adalah sopir dengan mobil. Ada seorang sopir, dia punya mobil. Jika mobilnya bagus, baru, mahal, cantik, terkini, ya bagus. Orang suka kan menyetir mobil seperti itu, ya. Tapi sopirnya juga harus pintar menyetirnya. Jika sopir tidak pintar menyetir mobilnya, bisa nabrak di mana-mana. Mobil yang cantik lama-lama menjadi rusak, ya. Harus dihantar ke bengkel. Maka mobil, sopir, ingat itu. Samalah dengan kita manusia. Kita adalah sopir. Dan sopir itu ada di sini, di tengah-tengah dahi, di sebelah dalam. Saya itu yang saya katakan kita, saya jiwa. Dan ini raga saya. Maka raga itu bukan saya. Raga itu milik saya yang saya pakai. Benar itu? Kita katakan badan saya sakit. Saya itu siapa? Jiwa. Tangan saya kotor. Apa itu? Saya itu siapa? Tangan ini milik siapa? Jiwa. Maka jiwa, sopir, ini badan ini mobil. Benar itu? Baik, kita manusia hari ini di Kali Yuga. Kita lupa sopir dan kita hanya permak mobilnya. Kita polis, kita mandi, kita makan vitamin, kita mendandan, kita cari uang, kita pakai mahal-mahal. Ya itu saja. Tapi kita tidak tahu bagaimana menyetir mobil ini, badan ini, wadah ini. Maka yoga adalah ilmu yang memberi tahu kita bahwa harus ada kerjasama antara jiwa, raga, rohani, jasmani, niskala, sekala. Itu harus ada. Buana alit, buana agung. Harus ada kerjasama. Jika satu saja kita beri perhatian, yang satu itu bisa menjadi capek, berpenyakit, malas, lemah, tidak mengerti, salah paham. Nah itu. Maka Kali Yuga adalah satu zaman di mana semua manusia di seluruh dunia badannya kelihatan baik-baik, tapi mereka semua berpenyakit secara jiwa. Kenapa berpenyakit? Jika kita negatif, kita berpenyakit. Jika kita cemburu, kita negatif. Jika kita malas, kita negatif. Kita berbicara bohong, kita negatif. Kita bergosip, kita negatif. Berarti jiwa dalam badan selalu ada tabrakan. Sehingga badan ini juga dapat dampak dari pikiran yang salah. Kita anggap, oh kan saya pikir saya cemburu atau saya gosip. Tapi saya tidak buat apa-apa. Saya hanya pikir, saya hanya bergosip, tapi saya tidak buat apa-apa. Dan saya gosip apa yang saya lihat, apa salahnya.
Nah, kita bisa pikir begitu. Tapi gosip artinya kita ciptakan berita negatif tentang seseorang. Mana ada gosip baik? Tak ada. Tak ada gosip baik. Selalu tidak baik. Berarti kita menciptakan pikiran negatif. Maka pikiran negatif yang kita ciptakan di sini, pertama energi itu masuk ke dalam badan kita. Kemudian itu tersebar atau keluar dari badan kita dalam bentuk vibrasi. Dan jika saya bergosip tentang Ayu melihat saya, dia sudah tahu, oh Sister Janaki tidak suka saya. Dia sudah tahu. Dari mana dia tahu? Dari vibrasi yang dia kenal. Walaupun dia tidak tahu apa yang saya katakan, karena saya yang pikiran itu ada dalam bentuk vibrasi atau energi, itu turun ke dalam badan saya dulu, karena itu kan dari dalam diri saya. Dan itu nanti dalam bentuk vibrasi saya tujukan itu pada seseorang. Maka dari jauh dia bisa tangkap, oh ini orangnya tidak suka saya. Tak perlu ada bertengkar, tak perlu ada salah paham. Tapi dengan lihat orang itu kita sudah tahu tak cocok antara kita. Itu karena yang connect satu manusia dengan manusia lain adalah jiwa, bukan raga. Bukan raga. Dan yang lihat itu jiwa. Yang bicara itu jiwa. Yang dengar itu jiwa. Yang melakukan sesuatu itu jiwa. Kita anggap mata melihat. Mata melihat? Mata melihat? Ya atau tidak? Mata melihat atau tidak? Tidak? Mata melihat. Oke. Baik. Jika kita lihat mayat, punya mata? Melihat? Punya telinga bisa dengar? Punya mulut bisa bicara? Bisa jatuh sakit? Bisa cemburu? Bisa gosip? No. Maka semua perbuatan dari pikiran hingga percakapan hingga perbuatan kita itu datang dari jiwa. Maka untuk jiwalah kita katakan punya atma, maha atma. Atma itu jiwa, soul, spirit, sama. Maka soul, spirit, atma, jiwa, rohani, semua itu mind, kadang kita katakan mental, semua itu merujuk kepada sesuatu di dalam diri kita yang kita katakan saya yang tak tampak. Dan jika seseorang pergi dari badan pun kita tidak lihat jiwa itu lari dari atau terbang atau keluar dari badan, karena jiwa itu sangat-sangat kecil, tak bisa dilihat. Tetapi badan kita adalah sementara dan jiwa itu abadi. Jika saya tanya umur Anda berapa, Anda beritahu saya umur badan Anda. Anda jiwa tidak ada umur. Karena sebelum Anda berada dalam badan ini, Anda ada di badan lain. Karena Anda percaya punarbawa, lahir kembali, ada di badan lain, dan sekarang Anda ada di badan ini, nanti Anda akan masuk badan lain. Maka jiwa itu abadi. Maka yang abadi ada di sini dan yang sementara itu ada di sini. Dua-dua bekerja sama sebagai sopir dan mobil. Maka ini harus tahu menyetir ini supaya tidak nabrak. Kenapa tidak nabrak? Bisa melakukan punya karma. Kita mau melakukan karma-karma yang bagus dengan pola pemikiran. Ada satu kesalahan yang banyak
orang melakukan, yaitu mereka bicara manis sekali. Politikus manis, janji ini janji itu bagus. Ada juga yang buat banyak yang bagus, misalnya ada yang kasih donasi untuk membuat hospital, membangun hospital, sekolah, panti asuhan. Ada yang buat baik, tapi adakah pikirannya baik? Jika dia ada bantu membuat sesuatu bangunan, tapi niatnya adalah cari dukungan, niatnya ego, niatnya cari nama, cari pangkat, perbuatan baiknya itu tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Kita lihat, wah dia donasi kan bagus, dermawan, tapi bukan dermawan. Karena pikiran itu umpama benih, biji yang belum diperbaiki, dipermak, dipolish dengan niat yang benar-benar mau bantu, mau buat sesuatu yang positif, mau buat sesuatu untuk kebajikan, benar-benar mau bantu masyarakat. Ini belum disiapkan secara internal, secara gampang saja kita bicara manis dan kita buat manis, benih yang busuk tidak akan bertunas menjadi pohon yang sehat, besar dan penuh kehijauan. Mustahil. Karena semuanya bermula dari jiwa aktor melalui kostum. Kostum itu tidak ada apa-apa. Dia hanya pakai kostum mulut ini dengan manis. Tapi aktor itu masih negatif. Tapi dia pura-pura buat baik. Maka tidak akan ada sesuatu yang baik yang datang dari donasinya. Misalnya jika dia buat pura, maka pura itu menjadi tempat orang berkumpul bergosip atau bincang politik atau sesuatu yang tidak baik, bisnis. Manakala kita pergi ke pura untuk ingat Tuhan, bukan untuk berkumpul dan buat bisnis. Ya, kenapa kita salah pakai tempat sembahyang itu? Karena benih dari uang yang diberi itu bukan sukla, bukan bersih. Maka bangunan itu tidak bersih, orang yang kumpul di sana tidak bersih, aktivitas di sana juga tidak begitu full, dan semuanya akan jadi sepertinya perbuatan saja, tapi tidak ada hasil yang bagus, sehingga kita juga tidak ada satu niat mau ingat Tuhan di pura. Kita pergi ke pura mau menunjukkan baju baru. Kita pergi ke pura untuk menunjukkan tas baru atau apa baru. Dan kita lihat orang lain pakai apa. Nah, itu yang kita cari. Manakala kita pergi ke tempat sembahyang untuk hanya memberi semua perhatian pada yang satu. Tapi perhatian kita pergi kepada semua. Maka kita pergi untuk sembahyang bagus, tapi cara kita melakukannya juga jadi tidak bagus. Jadi positif. Benar-benar dalam hati Anda mau buat yang baik, tapi Anda tidak ada cari nama atau untuk politik atau untuk sesuatu yang sangat pamrih begitu. Baru itu bagus. Karena Anda kan di Bali ada Trikaya Parisuddha. Maka seperti mana pikiran, begitulah perbuatan. Walaupun perbuatan itu begitu bagus dan manis secara fisik, badannya, tapi perbuatan itu tidak baik. Karena dukungannya itu tidak benar. Dan perbuatannya juga tidak benar. Jangan pikir saya tidak mau donasi. Sucikan Anda dulu dengan belajar berpikir, bersyukur. Anda manusia normal,
Anda bisa berpikir dengan normal, rasa syukur, dan bersihkan semua pikiran Anda. Apa caranya membersihkan semua pikiran Anda? Ketika Anda ada dalam satu grup begini ya, tanya diri sendiri, waktu saya lihat orang ini atau orang ini atau orang ini, adakah saya menganggap dia sebagai teman atau saya ada iri hati, dia lebih dari saya, dia datang mobil yang lebih besar dari saya lihat Anda dengan mata panas. Maka adakah saya pakai mata yang sejuk? Dari mana datangnya mata sejuk? Dari pikiran. Jika Anda punya mobil yang bagus, no problem. Saya syukur saya punya mobil bisa datang ke sini. Banyak orang tidak ada mobil, mereka naik sepeda motor. Yang tak ada sepeda motor tak datang. Syukur atau tidak? Syukur. Maka bersihkan diri Anda sehingga mata Anda sejuk. Itu. Maka bagaimana mata bisa sejuk? Pikiran Anda harus begitu. Pikiran Anda harus damai. Misalnya ada cowok yang melihat cewek, pikirannya panas, tak bagus. Kenapa tidak melihat cewek itu sebagai adiknya, ibunya, kakak perempuannya, atau bosnya, atau karyawannya? Nah, dia melihat dengan nafsu birahi. Dia lihat pakaiannya apa, bentuk badannya apa, adakah dia melihat Anda, adakah Anda mau jadi nakal dengan dia? Nah, itu pikiran. Itu artinya pikiran tidak benar dan mata mengikuti pikiran karena ini kostum. Ini kostum, badan ini kostum. Maka seperti mana pikiran, begitulah mata. Maka membersihkan diri artinya membersihkan panca indera Anda dengan pikiran yang sukla, pikiran yang mulia, pikiran yang positif. Tangan ini, adakah tangan ini melakukan hal tidak baik? Misalnya saya ambil uang korupsi. Saya anggap saya ambil uang korupsi, tapi saya mau kasih uang ini untuk buat tempat sembahyang. Pikirannya bagus, prosesnya tak bagus. Sehingga pikirannya juga tidak bagus. Karena jalannya harus bagus, destinasinya bagus. Prosesnya harus bagus, tujuannya harus bagus. Begitu. Maka orang berpikir saya korupsi tapi saya buat baik. Saya ambil dari orang kaya kasih orang miskin. Saya ambil dari orang kaya saya buat hospital, saya hebat. Bisa. Karena benihnya itu harus diperhatikan. Nah, itu meditasi. Meditasi adalah membersihkan diri secara internal. Karena secara eksternal kita mandi. Kita pakai sabun, kita pakai air, kita pakai handuk. Itu eksternal kita mandi. Secara internal juga kita harus mandi. Dengan mengecek, adakah mulut saya bersih atau adakah mulut saya milik pendosa, papa atma. Mulut saya milik pendosa. Karena saya selalu ada caci maki, ada apa, saya buat tidak benar. Maka seperti mana saya pakai badan ini dan seperti mana tingkah laku saya dalam badan ini, kita bisa tahu kualitas jiwa yang menjadi penghuni dalam badan ini. Tak perlu kita lihat Anda, hanya cara Anda berjalan, hanya dengan cara Anda tegur sapa, hanya dengan Anda duduk, kita tahu 101 macam cerita tentang Anda yang ada di dalam.
Karena itu sofir. Maka ini hanya wadah. Maka bisakah saya melakukan sesuatu untuk membersihkan saya supaya saya jiwa adalah bersih dan panca indera ini juga bersih. Harus misalnya saya serakah, makanan hari itu bagus, saya makan banyak. Sakit perut, maka saya katakan maaf pada perut, saya makan banyak dan sekarang ada problem pencernaan. Maaf, saya tidak akan lagi serakah. Maaf ya, maaf. Jika Anda ada misalnya ada bicara salah, maka Anda beritahu jantung Anda, maaf ya, saya ada buat sesuatu yang jelek sehingga Anda dapat dampak negatif. Jangan jatuh sakit ya. Ya, saya sorry, saya tidak akan lagi bergosip. Saya tidak akan makan lagi banyak. Saya tidak akan ambil uang. Maaf ya, maaf, saya maafkan diri saya, maafkan badan ini, karena badan ini tidak berdosa. Badan ini tak bisa dosa. Untuk badan kita tidak katakan badan papa, tak ada. Badan maha, tak ada. Atma, jiwa maha, Mahatma Gandhi. Apa yang maha dalam dirinya? Cara dia berlaku melalui badannya, jiwanya, maha atma. Untuk Tuhan kita katakan Paramatma, jiwa tertinggi, tak bisa dilihat, tak bisa dipegang, tapi bisa divisualisasi, dirasakan, bisa mengerti. Tuhan tidak bisa dipegang. Dan Tuhan adalah cahaya agung. Tapi selalu ada cahaya di sana, bukan orang. Jangan lihat orang yang titik saja. Ya, itu adalah tanda Tuhan. Beliau bukan laki-laki, Tuhan bukan perempuan, Tuhan bukan milik orang India, Tuhan bukan milik orang Islam, Kristen atau siapapun. Beliau bukan milik satu-satu kelompok, tapi beliau Tuhan untuk alam semesta, seluruh manusia. Walaupun mereka panggil beliau dengan berbagai nama, beliau hanya satu yang esa. Kita panggil beliau sebagai apa? Param Atma atau Ida Sang Yang Widiwasa. Kita kasih nama itu. Nah, orang lain mengatakan ya Allah, orang lain mengatakan Jesus, ada orang lain panggil Krishna, apa saja. Tapi beliau itu bukan nama itu, beliau sosok cahaya kecil yang tidak bisa kita pegang secara fisik, tapi bisa kita visualisasi. Kita juga jiwa tak bisa dipegang. Jika seseorang itu meninggal, keluarganya bisa tangkap, tak bisa. Dia hanya lihat badannya nangisi pemergiannya, dan badan itu dikremasi. Karena badan itu tidak ada penghuni, kremasilah. Karena tidak lagi berlaku, buat apa kostumnya itu. Maka jiwa tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tidak bisa ada bentuk fisik, tapi bisa berpikir. Maka jiwa berpikir dan badan itu berlakon. Ya. Anda duduk bisa tambah satu lagi kursi. Ya, silakan. Maaf sudah mulai sedikit. Ya. Maaf saya telat. Keadaan maksud lah di. Tidak ada masalah. Ya. Oke. Dan badan itu tidak ada nama badan
pendosa, badan punya, badan baik, tak ada. Tapi untuk jiwa ada param atma bagi Tuhan. Untuk kita bisa ada nama seperti Mahatma atau Punya Atma atau Dharma Atma, Dewa Atma. Ya begitu. Ada nama-nama untuk jiwa, dan nama itu diberikan berdasarkan perbuatan yang dia buat dalam badan ini. Oke? Ya, Punya Atma, Dewatma, Mahatma, dan jiwa yang sangat jahat, yang tidak benar, yang jahat, kita katakan Papa Atma. Papa Atma. Jiwa Papa kan ada dalam bahasa Bali, ada istilah Papa. Ya. Maka untuk jiwa, maka dalam meditasi di sini kita belajar mengajar diri kita untuk berpikir supaya sambil kita masih ada waktu dalam badan ini. Kita tidak tahu berapa lama. Selagi ada waktu dalam badan ini, kita belajar mengatur badan ini dengan baik, menggunakan badan ini sebenar-benar bisa, dan jangan peduli orang lain. Sama ada mereka baik atau tidak, itu bukan karma kita. Kita buang-buang waktu melihat orang, kita pikir tentang orang, bicara tentang orang, koneksi dengan orang, bergosip dengan orang. Satu pun kita tidak dapat. Kita berada waktu tertentu dalam badan ini. Pakailah badan ini dengan sebaik-baik mungkin, dengan selalu menservis pikiran diri Anda dan menservis badan. Hari-hari, karena Anda harus mencintai diri Anda. Tuhan tidak akan mencintai siapapun yang tidak tahu mencintai dirinya. Anda mencuri, berbohong, korupsi, dan Tuhan mau sayang Anda? Mustahil. Tapi jika kita belajar menggunakan panca indera ini, badan ini dengan baik, dan kita mau buat yang positif, 100% ada berkah dari Tuhan. Karena Tuhan itu positif. Maka jika kita menciptakan energi positif, kita menarik energi positif dari Tuhan. 100%. Tapi jika kita buat sesuka kita dan buat apa saja tanpa adanya disiplin, tanpa lihat akibat dari perbuatan, kita bisa sembahyang sampai 1000 kali. Tak ada apa-apa. Harus cari berkah dari Tuhan dengan menjadi manusia yang bertindak dengan pri kemanusiaan. Perlu, jangan anggap saya sembahyang sudah ada berkah dari Tuhan. Sembahyang itu bagus, bukan saya katakan tidak bagus, tapi itu didukung juga oleh sopirnya yang tahu menyetir badannya dengan betul. Maka sembahyang saja perbuatan kita semua salah dan kita mau berkah, tak ada. Maka meditasi adalah belajar berpikir dan mencintai diri sendiri. Penting. Maka apa yang keluar dari mulut Anda, cek. Apa yang Anda lihat, cek. Sejuk, panas. Ini positif, negatif. Anda dengar, baik, tidak baik. Ini buat positif, negatif, benar, tidak benar. Kaki Anda membawa Anda ke banyak tempat. Tempat yang bagus atau sabungan ayam. Tempat di mana ada sabungan ayam. Tak bagus, salah pakai. Anda memperlakukan badan Anda menunjukkan kualitas Anda.
Maka kualitas manusia ada di sini, thank you. Ratusan macam. Ratusan macam. Seberapa banyak manusia ada di bumi ini, sebanyak itu ada jenis manusia. Tidak ada dua orang yang sama. Tidak ada. Walaupun mereka adalah anak kembar, tak ada. Oleh karena itu kita harus cek. Kadang-kadang Anda mulai melakukan yang baik. Anda pelan-pelan bicara, cek niat Anda, tujuan Anda, sikap Anda, baru Anda bicara dengan baik. Dan Anda lakukan itu untuk 1 bulan. Dan Anda bahagia. Tiba-tiba Anda dapat satu malapetaka. Katakan Anda dapat satu malapetaka. Pasti Anda berpikir, lihatlah saya mulai belajar yoga ini ada malapetaka. No. Setiap manusia hari ini, Anda saya, kita ada hutang karma dari punarbawa. Kita ada hutang karma pada keluarga, pada tanah air, pada masyarakat. Ada banyak hutang karma. Maka ketika kita mulai melakukan yang baik, yang jelek juga akan datang. Tapi jangan berputus asa. Selesaikan itu dengan positif. Saya beri contoh. Ada teman Anda dengan Anda bergabung menjadi rekan bisnis. Anda buat bisnis itu jalan baik. Tiba-tiba teman Anda melakukan sesuatu dan dia menjadikan bisnis itu rugi, tapi dia yang dapat banyak hasil dari itu karena dia tidak main benar. Ya. Maka Anda akan pikir secara logika. Logika Anda mengatakan, saya dengan dia teman. Sekarang dia menipu saya dan bisnis itu rugi dan kita sudah stop bisnis karena saya rugi, dia musuh saya. Logika mengatakan begitu. Tapi spiritual mengatakan mungkin dalam kelahiran lampau saya ada menipu dia. Dan dia tidak ada peluang membalas dendam, sudah terbalas, sudah terlunasi. Terima kasih. Cara spiritual berpikir dan cara logika berpikir beda-beda. Maka jangan pakai logika, apapun buat betul. Maaf. Selesai. Satu lagi. Anda belajar meditasi, Anda coba jadi manusia baik dengan menggunakan panca indera dengan baik. Anak Anda nakal, tidak mau belajar, lagi tidak lulus dalam ujian, Anda kasih dia kelas les pun tak lulus, nakal, main game, main keluar dengan teman. Dan Anda berpikir, tengok saya ibu baik, saya jaga anak, saya kasih dia semua kemudahan. Tapi dia jadi anak yang seperti ini. Bisa. Itu juga anak itu lahir sebagai anak Anda untuk memberi Anda susah pelunasan. Karena dalam kelahiran lampau Anda adalah orang yang memberi susah pada seseorang. Sekarang kebetulan dia datang kepada Anda sebagai putra atau putri. Suami istri. Bisa. Kenapa dari sekian banyak orang Anda menikah dengan satu orang? Ada ikatan karma. Maka daripada cepat cerai, bertahan, terima, maaf, dan jaga keutuhan keluarga.
Karena jika Anda lepas cerai itu mudah. Tapi hutang dengan dia belum terlunasi, maka dia akan lahir lagi atau datang lagi kepada Anda dengan cara baru, dalam bentuk baru, dalam kelahiran satu lagi, dan kasih susah. Lebih baik hadapi susah itu sekarang dan lunasi dengan terima kasih. Suami jahat, anak jahat, istri jahat, keluarga jahat, negeri jahat, tetangga jahat, apapun, diam dan katakan terima kasih, terlunasi. Karena kita mau tutup rekening. Jika Anda tidak tutup rekening, Anda marah. Satu, dia kasih Anda susah, selesai. Tapi sekarang Anda marah dia, Anda buka rekening baru. Nanti besok dia akan lagi datang. Nanti ini tang seperti pingpong, tang ting 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 ting, dari kelahiran demi kelahiran. Habislah. Satu orang harus membubut titik bijaksana. Itu sebabnya jika kita lihat sadhu sannyasi Gautama Buddha atau Nabi Isa atau juga dewa-dewi kita, jika dicaci maki dia diam dan berkati. Hebat kan? Hebat. Bukan logika, tapi spiritual mengatakan tutuplah rekening dengan semua orang supaya Anda bebas dari ikatan pada orang susah, orang jahat, orang macam-macam, keluarga susah, suami istri susah, anak susah, tetangga susah, di kantor susah. Stop semua. Sekarang tahan, positif. Maka dalam susah harus positif. Bukan mudah, sangat sulit. Sangat sulit. Maka kita perlu bantuan ekstra. Kita perlu bantuan ekstra. Dari mana? Saya cari dia juga perlu lunasi. Ini juga lunasi, ini juga. Semua ibu, bapak, kakek, nenek semuanya. Saya mau cari dari siapa? Tuhan. Maha kuasa, maha besar, maha tahu, maha baik, maha bijaksana, maha benar. Sembayang. Bukan sembayang ikut agama, sembayang dari hati. Wah, saya mau belajar mencintai diri saya, sang jiwa dengan berpikir benar. Saya mau pakai badan ini dan panca indera dengan benar. Tapi ada masalah-masalah seperti ini ada. Saya tidak mau balas dendam. Saya mau menghandlenya dengan bijak supaya terlunasi dengan baik. Saya perlu bantuan, maka bantu saya. Saya juga ingat. Yogi terus mengingat Tuhan. Daripada ingat tetangga yang nakal, bos yang tidak benar, orang yang tidak jujur, ingat Tuhanlah. Bagus. Karena ingatan mendatangkan ingatan. Ada sekian banyak orang di dunia ini. Bayangkan, saya ingat Tuhan, Tuhan ingat saya. Saya dapat strum, saya dapat berkah, saya dapat bantuan, saya dapat vibrasi, saya jadi kuat, saya bisa menghandle malapetaka apapun. Harus ada bantuan Tuhan. Maka saya titik jiwa Bapak saya di atas sana adalah titik cahaya. Saya titik cahaya, pencipta ciptaan, Bapak, anak. Jika saya terus connect dengan terus mengingat beliau dengan cinta kasih, bukan komplain, bukan lapor. Jangan komplain, jangan lapor, beliau sudah tahu. Maka hanya pasrah
dengan bahagia dan katakan ada masalah itu pasti terlunasi. Engkau ada, kenapa saya harus takut? Terima kasih, syukur. Itu sembahyang lebih baik daripada kita ada macam-macam bahasa yang kita tidak paham. Maka yoga artinya bicara dengan Tuhan. Yoga artinya bersihkan diri dengan pikiran terlebih dahulu, benih, dan belajar menjaga badan. Jangan peduli orang lain, jangan kasih donasi, jangan baik-baik dengan orang. Bukan artinya tak perlu lebih dari Anda perlu buat, seminimal mungkin supaya Anda ada banyak waktu untuk Anda, karena Anda paling penting. Maka ada yang beritahu saya, itu kan pamrih, sangat mementingkan diri. No, saya tahu berenang, saya bisa menyelamatkan orang lain daripada tenggelam. Saya sendiri tenggelam, saya mau bantu orang lain, apa saya bisa buat? Selamatkan diri Anda dulu. Jadi positif, jadi baik, ingat Tuhan. Jadikan indera-indera Anda sejuk. Jadi jujur, pikiran, kata-kata, perbuatan selaras, sama, baik, tanpa pamrih, bagus, bersih. Dan Anda nanti ingat Tuhan, terima kasih, terima kasih. Maka sopir oke, mobil oke, Tuhan punya sopir dan badan juga bahagia. Karena akhirnya saya milik beliau. Saya ciptaan beliau. Beliau senang melihat saya bisa menjadi manusia yang bertindak sebagai manusia, bukan binatang. Pasti beliau happy. Antara kita bertengkar, beliau suka? Pasti tak suka. Antara kita cemburu, kita lagi tikam dari belakang, beliau suka? Tak. Untuk beliau jadi suka, kita harus jadi benar. Baru beliau happy. Bukan kita kasih sembahyang, nah makan. Beliau makan. Cahaya bisa makan. Cahaya bisa apa? Tak ada. Beliau mau kita pakai diri kita sopir. Jadi pintar supaya tidak nabrak, tidak melanggar undang-undang jalan raya. Ikut peraturan. Yoga. Yoga. Itu yoga. Oke? Ada pertanyaan? Maka kami besok beritahu siapa saya yang sebenarnya, bagaimana saya fungsi dalam badan ini, mana kecacatan saya jiwa, bagaimana saya bisa perbaiki kecacatan itu, bagaimana saya bisa manfaatkan Tuhan. Ada Tuhan, kita anggap beliau jauh di sana, beliau sini, beliau di sini, beliau di sini. Jika kita sukla, sini kotor, beliau mau datang sini, duduk sini, tak ada. Harus sukla dulu, bersihkan diri, mengundang beliau duduk di dalam diri Anda dan bantu Anda. Bisa. Yogi, orang kuat, hanya pikirannya bekerja. Yogi tak perlu banyak bicara. Yogi tak perlu banyak lakukan apa. Hanya pikiran memberkati. Sudah cukup. Orang ramai happy. Karena pikirannya begitu kuat. Penuh berkah. Penuh dengan restu Tuhan. Penuh sudah buat banyak PR. Kuat dia, sopir. Mobilnya tua, jelek, tak ada apa-apa. Pun orang sembah di kakinya. Yogi. Why? Ini yang kuat. Sopir pinter. Ini mobil, no worry. Itu besok pelajaran kedua. Oke? Hari ini hanya perkenalan. Pengenalan tentang jiwa. Dan bagaimana dia bisa mencintai dirinya sendiri. Pertama cintai diri. Kemudian
cintai Tuhan, jadi kuat dan selamat, lunasi karma, dan bantu orang daripada tenggelam. Jangan Anda sambil bantu orang Anda juga tenggelam bersama, buat apa? Itu. Maka jangan banyak waktu dikasih untuk badan. Kasih waktu untuk meditasi. Duduk diam, jangan tutup mata. Duduk diam dan lihat, saya ini jiwa seperti apa? Ada cemburu, ada serakah, ada ketidakpuasan, saya mau itu ini. Perlu atau tidak semua itu? Atau jika itu tidak ada, saya bisa bahagia? Tanya, cek sendiri. Kita tak perlu apapun. Sedikit nasi tempat tinggal, sudah jiwa sudah puas. Kita yang mau mobil seperti ini, baju seperti ini, rambut seperti ini, wajah seperti ini. Kita yang mau itu. Tak perlu. Jangan hanya polish mobil. Belajar polish diri sendiri, permak diri sendiri. Itu sangat-sangat penting yoga. Dan pelan-pelan besok lusa kita masuk lebih dalam lagi tentang Tuhan, tentang jiwa, tentang karma, tentang punarbawa. Kemudian tentang moksha. Ya, ini Pancasraddha itu apa? Punarbawa, jiwa, Tuhan, apalagi karma, moksha. Semua itu ada di sini. Di sana tidak ada. Tidak ada. Sini ada. Semuanya full di sini. Trikaya Parisuddha juga di sini. Dan Trihita Karana juga di sini. Dari kita harus keluar. Bukan kita ambil dari sana dan kita isi diri. Tak bisa. Jiwa itu tak terima. Jiwa itu hanya mau satu badan. Jika kita ada tanah lebih, jiwa itu tetap oke saja. Saya ada rumah 100 kamar tidur. Saya hanya pakai satu kamar tidur. 99 kamar tidur kosong. Buat apa? Jiwa tidak perlu apa. Tapi karena kita sangat sayang badan, nama badan, prestasi badan, pangkat, nama, posisi, kita cari-cari dan lupa aktornya. Sekarang alihkan pikiran Anda pada aktor. Oke? Terima kasih. Kita tutup dengan satu meditasi ya. Ya, Anda lihat saya. Karena jika Anda tutup mata, Anda hanya bisa meditasi untuk 10 menit. Anda duduk dan tutup mata 10 menit. Tapi sekarang saya bicara dengan Anda, tapi saya tidak lepas dari ingat saya sebagai aktor. Saya tetap kontrol pikiran saya. Saya tetap ingat Tuhan. Saya tetap mau buat yang benar. Saya ada jaga-jaga. Dengan mata terbuka berinteraksi dengan Anda. Saya tidak lepas. Saya tetap terkontrol. Itu kita mau. Supaya sepanjang hari dengan siapapun saya berada, saya tidak lepas jadi gila begitu, happy atau sedih atau tak ada, terkendali, terus bisa. Sekarang saya mau ingat Tuhan, bisa. Tetap beliau ada bersama saya, bisa. Beliau juga menemani saya, bisa. Beliau bisa menemani semua orang. Maka jangan pikir dia milik saya saja. Beliau milik semua orang. Tapi berapa usaha Anda buat untuk menjadi suci benaran? Jika Anda tidak, makanan Anda tidak suci, bukan sukla, bukan satwas, bau badan itu tidak bagus. Makanan juga harus dikontrol. Makanan satwas,
ada makanan rajas, ada makanan tamas. Pelan-pelan dari tamas jadi rajas, dan dari rajas jadi satwas. Harus. Maka makanan, pikiran, dua ini yang bisa mempermaksang jiwa. Dua ini paling utama. Makanan dan pikiran. Dalam bahasa Inggris, you are what you think, you are what you eat. Anda adalah apa yang Anda pikir, Anda adalah apa yang Anda makan. Maka jika ini dua Anda bisa jaga, mungkin dalam 5 tahun atau lebih, Anda bisa jadi jiwa mahatma. Tak bisa mendadak, harus proses. 5 tahun, 6 tahun, sampai mati Anda belajar. Pasti ini. Maka itu harus jadi pola hidup. Menjadi baik itu adalah pribadi. Bukan kita belajar untuk dokter 5 tahun, saya jadi dokter. Yoga bukan seperti itu. Saya belajar yoga 5 tahun, saya jadi yogi. Terus yogi itu bisa naik levelnya ke atas, ke atas, ke atas. Ada yang belajar hingga 80 tahun, masih belajar. Saya belajar 41 tahun, masih belajar. Karena tahapan kita bisa sampai ke langit. Sampai ke langit, sampai ke bintang. Belum? Kan bisa. Saya tidak mau stop. Selagi ada jiwa dalam raga, saya mau usaha. Tuh. Dan saya juga sambil jalan, saya juga sharing. Begitu juga semua teman-teman saya di sini. Mereka datang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Sudah normal. Datang, belajar, pulang, jaga keluarga, kerja, cari makan, jaga makanan, jaga pikiran. Datang sekali 1 jam 1 hari, cukup. Anda ada 23 jam untuk buat latihan. Itu. Maka ini hanya pengenalan pertama, hari pertama. Maka ada banyak hal, menariklah. Karena kita tidak kenali diri kita. Kenapa saya ada di sini? Apa yang saya harus buat? Saya harus kemana setelah mati? Kita tidak tahu apa-apa. Tapi kita anggap kita sudah canggih, sudah ada sains, ada semua macam ini, ada AI sekarang ini, ada artificial intelligence. Kita anggap kita sudah maju. Sebenarnya kita sudah sangat mundur. Manusia hari ini seperti apa? Itu. Oke? Maka pulang, bicara dengan Tuhan, bicara dengan badan, bicara dengan diri Anda, dan minta maaf. Anda lupa aktornya dan Anda hanya melihat mobil. Minta maaf dan katakan, saya akan jaga diri saya dan juga mobil saya. Dua-dua penting. Oke? Iya. Maka kita tutup dengan terima kasih pada Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini saya belajar tentang diri saya, sang jiwa, penghuni dalam badan yang menjadi kostum saya. Saya sang jiwa yang hidup, menghidupi badan ini, dan saya berlakon sebagai aktor dalam badan ini. Saya akan belajar berlakon dengan baik, positif, dan saksama. Terima kasih Tuhan, selalulah bersama saya ya. Terima kasih. Selamat malam. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.